Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel bersama aku Kak Sheryl. Yang hari ini kita bakal ngelanjutin pembahasan mengenai soal-soal persiapan UN ataupun ujian SMP untuk mata pelajaran matematika. Nah, jadi di sini kita lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu soalnya berbunyi dalam kompetisi sepak bola menggunakan senilai sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalnya tim tersebut menang, nilainya adalah 3, serinya 1, dan kalah dia dapat skor atau nilai -2. Nah, di sini tim Raja Wali dia main sebanyak 10 kali dengan menang 5 kali, serinya 3 kali, dan sisanya kalah. Nah, maka nilai tim Raja Wali adalah, jadi di sini kita tulis lagi, dia kan mainnya 10 kali untuk tim Raja Wali. Nah, kita tulis dulu masing-masing komponennya, menang, seri, dan kalah. Nah, kalau misalnya menang, berarti kan dia menang sebanyak 5 kali, serinya 3 kali, sisanya kalah. Berarti untuk kalah, tinggal kita kurangi saja total dia main, yaitu 10 dikurangi dengan 5, total dia menang, dan total dia seri yaitu 3, yaitu 10 dikurangi dengan 8, jadi tim Raja Wali kalah sebanyak 2 kali. Nah, lalu kita kalikan masing-masing komponennya dengan poinnya. Untuk menang dia kan dapat nilai atau poin 3, untuk seri dia poinnya 1, dan kalah dia poinnya -2. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja teman-teman. Untuk 5 kali 3, 15, serinya 3, 3 kali 1, 3, dan kalah dia 2, dikali poin kalahnya dia -2, berarti kan -4. Nah, jadi total nilai dari tim Raja Wali itu jumlah dari menang, seri, dan kalah, yaitu 15 plus 3 tambahkan dengan -4, jadi 18 dikurangi dengan 4 teman-teman, itu 14. Nah, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang option D, yaitu 14. Lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini ada tentang burung camar. Nah, jadi burung camar berada di ketinggian 35 meter di atas permukaan laut. Nah, tepat di bawahnya terdapat ikan pari, teman-teman, di kedalaman 37 meter dari permukaan laut. Nah, jika terdapat ikan lumba-lumba yang posisinya itu berada 12 meter di atas ikan pari, maka pertanyaannya adalah jarak antara burung camar dan ikan lumba-lumba. Nah, jadi untuk gampangnya kita ilustrasiin aja. Nah, misalnya di sini kita ibaratkan permukaan laut ya teman-teman. Permukaan laut. Nah, kan di soal ada burung camar yang posisinya 35 meter di atas permukaan laut. Berarti di sini 35 meter si burung camar. Nah, meanwhile si ikan pari dia posisinya 37 meter di bawah permukaan laut. Sini berarti ikan pari dia 37 meter. Nah, ikan lumba-lumba ini posisinya 12 meter di atas ikan pari. Berarti kalau misalnya di sini 12 meter, kan di sini dia posisinya ikan lumba-lumba ya. Ini lumba-lumba. Yang ditanya adalah jarak antara burung camar dan ikan lumba-lumba. Berarti jarak dari burung camar ini ke sini gitu kan. Nih, di sini kan ikan lumba-lumba. Nah, berarti kita cari dulu posisi yang dari permukaan ke lumba-lumba, yaitu 37. Sini 37 dikurangi dengan 12, yaitu 25 meter. Nah, kalau jarak dari lumba-lumba ke permukaan 25 meter dan jarak dari permukaan ke burung camar 35 meter, berarti total jarak si burung camar, sini kita hapus dulu.
Berarti total jarak dari lumba-lumba ke burung camar adalah jarak dari lumba-lumba ke permukaan, yaitu 25 meter, plus jarak di permukaan ke burung camar, yaitu 35 meter. Jadi totalnya adalah 60 meter, yaitu option C jawabannya, teman-teman. Sini kan ya, bisa teman-teman lihat ini 60 meter. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 7. Kita lanjut ke yang nomor 8 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk nomor 8, dalam tes IQ terdapat 100 soal pilihan ganda. Nah, jika dalam satu nomor soal dijawab dengan benar, itu skornya 5, dan salah itu 2, dikurangi dengan 2, nah Farhan menjawab benar 73, dan sisanya salah. Nah, maka nilai Farhan itu berapa gitu kan? Nah, berarti di sini ada 100 soal. Nah, kan berarti kita harus dulu yang benar dan yang salah. Nah, karena Farhan menjawab 73 benar dan sisanya salah, berarti salahnya itu dia menjawab 100 dikurangi dengan 73, yaitu sebanyak 27 soal yang Farhan jawab salah. Nah, untuk kita cari tahu nilainya, tinggal kita kali jumlah soal yang dijawab dengan poin dari masing-masing komponennya. Nah, berarti kalau misalnya benar kan dia tadi di soal diberitahu skornya 5, dan salah itu dikurangi 2 atau sama aja dikalikan dengan min 2. Nah, berarti tinggal kita kalikan 73 dikali 5 itu kalau teman-teman hitung mendapatkan 365, dan 27 dikalikan dengan min 2 itu adalah min 54. Nah, berarti total nilai dari Farhan tinggal dikurangi saja, teman-teman. Yaitu 365 dikurangi dengan 54, yaitu adalah 311, yang jawabannya berarti adalah yang C. Nah, jadi di sini karena tidak diberitahu kayak poin tidak terjawabnya itu berapa, jadi kita langsung hitung dari poin benar dan poin salahnya saja, teman-teman. Itu untuk yang soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 9. Jadi ada soal suhu dalam kulkas mula-mula adalah min 14 derajat Celcius. Nah, karena mati lampu, suhu kulkas itu naik, teman-teman, sebanyak 2 derajat Celcius. Nah, dalam setiap 30 menit kenaikannya. Kalau misalnya mati lampunya sebanyak selama 3 jam, maka suhu di kulkas setelah mati lampu itu berapa gitu kan? Nah, jadi di sini kalau misalnya kita tuliskan kan suhu mula-mula itu T0 itu min 14 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kenaikan suhunya delta T itu 2 derajat Celcius per 30 menit. 30 menit. Dan T-nya ini T kecil tuh artinya waktu ya, teman-teman. T kecilnya itu 3 jam. Berarti T akhir, misalnya T1-nya itu berapa gitu kan. Nah, 3 jam pertama-tama kita ubah dulu dia ke dalam menit untuk menyamakan satuannya, yaitu 3 dikali 60 menit, yaitu 180 menit. Nah, karena kita udah tahu nih, dia itu berarti mati lampunya selama 180 menit, delta T-nya tinggal kita kalikan saja, teman-teman, yaitu delta T-nya adalah 2 derajat Celcius per 30 menit dikalikan dengan 180 menit, yaitu coret-coret, bisa kita bagi juga ini 6, berarti dia penambahan suhunya sebanyak 12 derajat Celcius gitu kan. Nah, karena dia penambahannya 12 derajat Celcius,
Tinggal kita tambahin saja dengan suhu mula-mula untuk mendapatkan suhu akhir, teman-teman. Berarti T1 sama dengan T0 plus delta T, yaitu min 14 derajat Celcius, tambahkan dengan 12 derajat Celcius, yang hasil akhirnya adalah min 2 derajat Celcius. Jadi jawaban nomor 9 adalah ya. Jadi itu untuk pembahasan soal di video ini terkait persiapan UN dan persiapan ujian untuk SMP. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya.